Oke guys, uh, kita lanjutkan pertemuan kita dengan satu sosok seniman di era pertengahan. Di sebelumnya Papua dikenal dengan Black Brothers, yang itu sejajar dengan Panbars, The Mercies, God Bless, yang merupakan papan atas nasional. Tokoh kita ini juga belakangan juga adalah tokoh politik, di mana dia adalah koordinator Partai Solidaritas Indonesia di Provinsi Pegunungan Tengah. Ya, tokoh kita itu adalah John Mofu. Selamat siang, kakak. Selamat siang. Ya. Tadi preambul atau pembukaan. Ya. Kakak cerita dulu persoalan musik Papua di kancah nasional. Silakan. Musik Papua di kancah nasional, saya sangat prihatin memang. Sangat prihatin karena betul-betul tidak diperhatikan. Ada batasan-batasan. Jadi tidak terlalu untuk diekspos begitu. Jadi harus kita sendiri yang berjuang. Padahal dulunya bagaimana? Padahal dulu Black Brothers itu betul-betul disegani. Hebat sekali. Black Sweet. Kalau sekarang sudah jarang yang ini. Kita punya adik-adik yang ikut lomba apa seperti di Indonesian Idol dan segala macam AFI, tapi begitu naik hilang. Begitu naik hilang. Saya tidak tahu, mungkin karena manajemen atau apa. Jadi sebenarnya musisi-musisi Papua juga harus diperhatikan, harus dilirik oleh media-media besar, televisi. Ya guys, musik Papua itu bagian yang merupakan talenta yang bisa bersaing secara nasional, sama dengan olahraga. Persipura itu memiliki nama yang sejajar dengan klub-klub besar di nasional atau di Nusantara selama perjalanan karirnya. Begitupun musik. Papua melahirkan grup-grup besar di masa lalu, hanya seperti yang Kakak John tadi bicara, musik mengalami kemudian dari panggungnya yang utuh di Pawai Akbar, kemudian lari ke kaset, lari ke CD, sekarang lari ke digital. Ya. Dimana memang setiap orang bisa dengan cepat dan mudah untuk mempublis hasil karyanya, akan tetapi karena di dalam dunia digital ini tanpa batas, akhirnya dia harus menguji dirinya di dalam konteks disrupsi. Pernah saya ketemu dengan MAC yang salah satu lagunya itu sampai di 70 juta. Nah, itu dari AdSense, dari YouTube itu sampai dari satu lagu itu 100 juta lebih. Ya. Mendapatkan masuk ke dalam rekening. Akan tetapi untuk lagu-lagu yang lain kan tidak sama gitu. Jadi aduh jangan ganggu. Itu juga sama. Dua lagu itu. Yang satunya lagi kan yang mengerti kau tuh cuma saya. Jadi di dalam proses karya sekarang itu dari banyak, ada yang menonjol hanya satu dua. Di Belantika Pop juga terakhir mungkin Admes ya, sampai di ratusan juta, tapi itu juga hanya untuk beberapa lagu. Kesininya karena terlalu cair, terlalu banyak orang di dalam dunia digital,
itu seniman dengan lagunya itu ya mungkin di bagian piramida atas ada, tapi di bawah setengah mati. Kakak kembali seperti tadi cerita era kesenian Papua yang di masa lalu terkait dengan politik sehingga harus ada yang ditangkap. Itu sebenarnya masalah bagaimana? Itu memang sebenarnya masalah lagu-lagu yang diciptakan oleh Arnold Ab, Sang Kapisa, dan lain-lain. Mereka aranser dan nyanyi secara grup membesar. Itu sebenarnya hanya ungkapan hati untuk menceritakan alam dan memotret realitas ya. Ya. Tapi dipandang mata lain, ditafsirnya sebagai sebuah pemberontakan. Ada satu lagu misalkan yang selalu misalkan terngiang, dia memotret klub Persipura yang lagi jaya. Ya. Timo Kapisa, Johannes Auri dan kawan-kawannya. Ya. Dari rentetan Black Brothers, apa lagu yang Kakak John ada kuat tersiratnya? Ingat kuat. Yang saya suka itu lagu dari Black Brothers, itu hanya dari seluruhnya. Itu hanya lagu Hilang Sudah. Itu gimana? Coba bisa Hari ini kau pergi sayang. Terus. Hari ini kau menghilang. Itu lagu. Lanjut sedikit. Tiada lagi, tiada senyum. Lembah Sunyi, masih ingat? Tidak. Ada lagu Lembah Sunyi juga ya. Tidak terlalu. Banyak keunikan atau ciri khas yang warna musik Black Brothers itu tidak bisa ditiru oleh yang lain. Di dalam belantika blues atau lagu-lagu pop nasional itu memang belum tergantikan. Terus ketika memasuki era 90-an di mana model grup band itu seperti Slank, Dewa 19 itu muncul, itu kakak ada di Jakarta dengan lagu solo ya? Ya, saya masih solo. Saya tetap jalan solo. Album pertama apa? Sempat kita buat satu album dengan Black Sweet, tapi itu lagu-lagu rohani. Kalau album solo itu mulai dari ada Manokwari Singers, banyak grup sih. Nanti yang akhir dari 2000. Yang full satu album, kalau tidak salah Bais, itu di awal tahun mungkin 2000 atau 2001. 2000. 7 Ita Papua. Ada novela. Tele ade novela sayang kakak Bono, kau ingkari janji. Itu CD pertama. Lanjut sedikit apa? CD pertama di Biak syutingnya. Papua. Iya, syuting di Biak. Nana. Sio ade novela sayang kakak Bono, kau ingkari janji. Dengar dulu sebabnya. Sio ade novela. Sudah kutunggu sayang, sepucuk surat darimu. Tapi tak datang sayang, kabar berita darimu. Sio ade novela yang selalu terbayang. Saya ada satu karakter yang kuat, itu lagu Biak, nggak tahu karangannya siapa, yang kakak juga ada bawakan. Justru saya tahu dari albumnya itu, Rasrima. Oh, itu lagunya Arnold Ab. Itu Arnold Ab. Saya suka lagu itu, nggak tahu artinya apa, tapi Rasrima riria kada radinema royoba afya ko kurpumani ibu
Uriria pianan ba. Gitu lah. Inema kosoro wambeso. Beso makayumbe diwara. Diwara munoko wor yaye. Yaye ram munoko wor yaye. Itu luar biasa. Ini bagian dari ruang keakraban sosial, di mana anak-anak, terutama yang apalagi yang lahir dan besar di sini dengan lagu-lagu Papua, itu, wah mereka telan air-air. Betul. Anak-anak kecil-kecil akrab sekali dengan lagu-lagu Papua. Itu artinya ruang sosial yang ada di Papua itu dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, segar-segar saja. Hanya satu ruang politik dari Jakarta yang tidak pernah menyelesaikan persoalan Papua, di mana Aceh kan sudah selesai. Ya. Kakak punya pergaulan dengan seniman-seniman pusat atau daerah itu bagaimana? Banyak kalau cuma pusat itu ya, waktu di Jakarta kita selalu sama. Siapa-siapa yang nama-nama pernah Pance, ketemu? Pance ya? yang akrab dengan saya juga ada Dedi Dore. Dedi ya? Ya. Siapa lagi? Meriam Belina, almarhumah. Banyak. Iwan Fals. Itu hanya cerita-cerita saja. cerita-cerita ketemu. Tidak terlalu dalam satu tim, tapi ketemu cerita. Karena dari Papua angkatan kakak siapa-siapa itu yang termasuk di seniman? Zaman itu saya Wilson Wanda. Itu kita Wilson Wanda. Kalau untuk yang Solo, saya Wilson Wanda. Abang Dion Hurulean almarhum. Wilson juga sudah almarhum. Kakak jaga kesehatan karena masih diperlukan oleh masyarakat untuk lagunya, nyanyiannya gitu. Betul. Karena guys, unsur seni itu kenapa Gus Dur dia bahkan seorang kiai atau seorang dari dunia pesantren itu kan pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, di mana itu adalah pusatnya seluruh seniman ada di situ. Jadi kesenian adalah bagian yang melekat mencirikan warna keadaan batinia, suka duka, suka cita masyarakat ada di situ. Nah, jadi kakak jaga kesehatan. Siap. Terus berapa tahun kakak di Jakarta itu melanglang buana sampai ketemu dunia seni? Dari tahun 80-an. 80 ya. 80-an sampai 2007. Iya, kakak kan pernah di YouTube itu menceritakan kan kakak SMP itu pelarian ke Jawa kan. Iya. Baru masuk dunia preman di Pasar Rumput Manggarai. Iya. Itu dari situ ketemu ke menyanyi itu siapa yang ngajak atau gimana ceritanya? Dari dunia preman, di dunia preman ke dunia menyanyi itu. Sambil ngamen waktu itu. Oh, ngamen. Ya, ngamen. Putar di kereta atau di bis? Ya, dari rumah ke rumah. Di Menteng situ. Oh, di Menteng. Ada teman Batak, ada teman Ternate 2. Kita biasa sama-sama jalan ngamen. Akhirnya saya ditawarkan untuk ikut lomba. Saat itu di Balai Sidang saya juara juga. Dari situ baru saya mulai bergabung dari premannya, habis itu langsung bergabung dengan Black Sweet, sudah jalan sampai sekarang. Itu ya kakak ada sempat ketemu di hotel di Jayapura dengan Pak M. Patwa kan hari itu. Ternyata beliau merasa dijaga oleh ini kita foto kakak John. Itu kenapa ketemu di penjara dengan AM Patwa itu?
Ya ada masalah lah dia masuk penjara. Waktu saya di Tapi dia kelihatan berterima kasih sekali itu. saya di apa namanya di Blok 4B saat itu. Waktu itu saya apa foremannya. Lalu kepala lembaga waktu itu orang Batak bilang ini kasus masalah Priok ini Pak Kodir Jailani dengan AM Fatwa ini Berat. berat dan tidak bisa masuk ke Penjara biasa. ya ke sel-sel lain harus di Blok 4B karena di sana itu ada Irian di situ orangnya. Jadi di pikiran mereka kalau dua orang tokoh politik nasional yang kemudian dia dimasukkan penjara itu, mereka berpikir hanya ada aman kalau ada di tangan kakak sebagai tamping ya waktu itu. Ya. Luar Waktu biasa. itu Forman, jadi Forman. Berarti pada saat itu juga mereka menilai bahwa Papua itu bisa melindungi atau Ya. bisa dipercaya. Karena apa katanya kalau orang Papua itu bisa menjaga dia, menjaga orang berdua. Makanya waktu ketemu di hotel mana Yasmin kemarin Yasmin, ya, itu dia peluk dia senang langsung sekali. Pertama memang lupa, tapi begitu saya cerita kasih tahu langsung, wah kamu ini Rian nih, iya. Saya jaga, saya buka pintu untuk mandi pagi, buang air baru masuk saya kunci lagi karena takut ada yang orang ganggu. Gitu, karena zaman itu begitu mereka berdua masuk sudah ada yang bikin masalah aneh-aneh saja. Aneh-aneh. Untuk masuk kejar dia berdua. Kejar sampai ke dalam. Nah makanya mengamankan mereka berdua tuh di saya di Blok 4B di Cipinang. Jadi guys, ini kita punya tokoh seniman ini unik, jadi pernah melalui dunia hitam preman, ya, kepala preman Manggarai Pasar Rumput, tinggalnya di mana? Di bawah kolong jembatan depan Pasar Rumput. Jadi kantor pusatnya di situ, Ya. di bawah kolong jembatan kereta. Di bawah kolong jembatan, bukan kereta. Di bawah kolong jembatan depan Pasar Rumput. Oh, jembatan darat ini? Iya, jembatan. Jadi mobil lewat-lewat di atas? Di atas. Di bawah kan bisa bikin pondok gubuk-gubuk. Luar biasa. Tidur di situ? Tidur. Lalu pindah saya ke pipa besar yang sekarang kalau ada cat biru di depan Pom Guntur. Dulu saya bikin pondok lagi di bawah itu. Pipa besar. Oh, ada pipa besar? Iya. Tapi di bawahnya ada tempat kotak-kotak di situ bisa bikin. Jadi saya bikin pondok tinggal. Dan itu sejarah, tidak ada perjalanannya. Perjalanan hidup saya seniman Papua yang betul-betul jalan dengan susah payah itu saya. Yang lain datang enak. Jadi langsung ada asrama, ada merekam memori ini, merekam suasana Jakarta tahun 80-an ya waktu itu. Tidak ada saudara untuk nginap di mana? Ada juga sih. Ya ada, hanya kan Jakarta. Ya. Saya harus jalan dengan saya punya ini nyali itu. Jalan dengan nyali sendiri. Saya waktu itu punya anak buah cukup banyak, anak-anak Ambon. Oh, anak buah banyak ya? Nah, saya punya anak buah anak Ambon. Ya. Terus Kakak John, ini kita lagu-lagu Papua sekarang, anak-anak muda ini kan temanya kebanyakan ya tema anak muda, tema pergaulan, cinta. Tidak ada yang memotret lagi dulu seperti Black Brothers. Mungkin takut atau bagaimana ya seniman atau masih ingat lagu Bintang Jatuh Hari Kiamat. Sebenarnya saya harapkan yang grup yang apa namanya kalau Black Sweet itu memang dia sudah punya warnanya sendiri. Kemudian yang saya suka sekarang itu sebenarnya Abohim. Itu di mana? Dari Surabaya. Abohim. Anak-anak Papua juga? Dulu sih ada berapa anak Papua, tapi sekarang sudah berapa saja anak Papua, tapi pimpinan Martin Korwa.
atau grupnya kuat sekali. Iya. Di Jayapura di Papua ini sebenarnya sudah harus kita punya grup-grup ini banyak anak-anak yang punya ini tapi apa namanya tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya. Memang sekarang sudah bisa macam di sinilah bisa rekam-rekaman. Tapi saya tidak tahu bagaimana kita punya anak-anak ini tidak setia dengan talenta yang Tuhan berikan. Masih seperti main-main gitu ya? Ya, dianggap biasa-biasa. Ya. Padahal tidak boleh dianggap biasa-biasa. Ya. Karena dunia cipta musik, cipta lagu, aranjer musik, dan nyanyi ini talenta yang luar biasa Tuhan berikan. Seperti contoh di gereja, tidak ada orang main bola di dalam gereja, hanya bisa menyanyi musik. Dari akhir kehidupan semua hanya bisa memuji Tuhan. Jadi harus kita betul-betul setia dengan. Kalau lagu nasional itu apa yang masuk sekali di kakak punya? Lagu nasional saya jarang. Bukan, artinya dari banyak ini satu yang nyantel itu yang ya sedikit suka lah gitu. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ya. Nah, itu bagaimana itu? Artinya coba menyanyi dulu bagaimana itu. Indonesia Indonesia. Oh, Indonesia tanah airku. Nah, itu. Jadi dari notasi dan syair. Wage Rudolf Suparman. Dia punya syair dan notasinya saya suka. Dulu sekolah boleh apa? Ya. Ada Indonesia Tanah Air Beta juga, itu bagus juga. Itu siapa? Ibu Sud atau siapa? Tidak tahu. Ya, Ibu Sud. Indonesia. Tanah Air Beta. Pusaka abadi nanja. Indonesia sejak dulu kala. Frase yang paling menyentuh itu ketika terakhir itu tempat air menutup mata. Itu satu frase kesenian yang bagi setiap orang itu dia akan dikebumikan di atas tanah negeri yang pertiwi dia cintai selama hidupnya. Anak-anak bagaimana kakak? Baik-baik. Andoba sekolah baik-baik. Fani juga ada baik-baik. Kakak John ini juga adalah, dia lahirnya di pegunungan walaupun dia anak dari daerah pulau yaitu di Biak. Farmnya Mopu. Tapi karena almarhum bapak beliau seorang polisi ya? Bukan. Tukang kayu. Seorang tukang kayu juga seorang penginjil. Yang hari itu diturunkan di daerah Anggruk. Sehingga kakak masa kecil ada di Anggruk. Apa yang kakak rasakan dengan menyatu dengan manusia pegunungan, alam pegunungan? Apa yang kakak rasakan, ceritakan? Ya itu semua karena lingkungan dan alam di situ. Ketika bapak ke Anggruk dengan mama dan kita semua lahir besar di sana, ya hidup dengan mereka. Dan memang itu Anggruk itu seperti kampung sendiri. Jadi selama ini hanya selalu pikir Anggruk. Gereja sudah berdiri masih? Gereja di atas bagus, gereja Daniel. Walaupun
susah untuk bawa bahan, tapi di sana gerejanya sudah bangun luar biasa. Luar biasa. Kita punya masyarakat dan jemaat di sana betul-betul buat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi guys, di pegunungan itu yang paling besar itu Gidi, gereja Gidi. Itu dari mulai sebelah barat di daerah Ilaga sampai ke Mulia, Tarubaga, Tolikara, sampai ke daerah ke timur, ke daerah Ninia. Di gunung itu untuk GKI, yang kebanyakan GKI itu di pantai. Di gunung ini unik, di sini ada di daerah Yali, itu Bapak almarhum Mofu Ya. yang meletakkan pondasi dasar GKI di pegunungan. Ada Now. Ada Now. Itu angkatan-angkatan itu. Ya, ada. Mofu juga, Mofu ada dua. Ya. Dan lain-lain. Termasuk kelompok itu ya. yang meritis itu. Hanya mereka hanya turun dan berapa tahun pulang. Kalau Bapak yang memang harus dikubur di atas. Oh, masyarakat minta harus tidak boleh turun. Dikubur di atas. Dan memang kita adik kakak ini walaupun tinggal di kota atau jalan kemana saja, hatinya tetap dianggut. Ya. Karena seluruh masa kecil itu habis di sana. Ya. Hati tetap dianggut. Jadi hanya bahasa Yali saja yang kita bisa. Setelah saya juga kan termasuk dalam perjalanan jurnalistik itu kan lama juga di daerah Puncak Jaya di Mulia, Ilu. Gunung itu sebetulnya lembut. Ya. Meski dari luarnya kelihatan kasar. Ya. Gitu. Kita merasakan itu. Artinya kakak juga merasakan itu, ya. Saya juga merasakan itu. Nah, kadang tampilan kasar itu selalu disalah persepsi. Ya. Coba kakak cerita dulu. Memang di atas orang di gunung itu memang kalau untuk saya sih itu biasa, jadi sudah biasa, jadi saya tidak pernah rasa ada beda, gitu. Hanya mungkin yang lain karena mungkin lihat kita punya orang atau termasuk macam saya saja dilihat mungkin orang cegah takut karena mungkin keras bicara atau apa, padahal sebenarnya hati itu lembut. Terus kakak sekarang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Untuk Pegunungan Tengah. Ya. Diamanatkan oleh Pak Ketua Pak Karmin ya. Itu ceritanya gimana? Karena beberapa waktu lalu memang saya cinta PSI. Sudah banyak partai apa, tapi saya tidak terlalu. Mungkin karena mawar atau bagaimana? Ada mawar. Tidak, PSI itu saya suka. Mulai bergerak sejak Adal, Hamid, almarhum, dan kita jalan dari ketua sampai apa itu lembut dan baik semua kita jalan. Betul-betul solidaritas. Ya, solidaritas, kita selalu berkawan, selalu kumpul kopi sama-sama, cerita dari hati ke hati. Jadi saat ini saya tidak mau tahu, merah tetap merah untuk PSI. Merah berbunga. Ya, tetap PSI saya. PSI tetap saya kuatkan di umur. Terus terakhir, Kakak John. Ini persoalannya mungkin menyangkut persoalan kita ini kan di Papua. Menyaksikan setidaknya saya 3 dekade. Ada dekade 90-an, ada dekade 2000 sampai 2010, ada dekade 2000 belasan. Sekarang sedang memasuki dekade keempat. Ada sesuatu yang dari pusat ini belum diselesaikan seperti Aceh. Mungkin kakak bisa
Pendapat kakak apa di dalam masalah ini? Ada apakah kita ini? Itu sebenarnya dari manusia kita juga di Papua. Kita sering beranggapan yang lain-lain tentang Jakarta. Jakarta juga beranggap lain-lain tentang kita di Papua. Tapi saya tidak bisa berbicara jauh ke sana. Hanya yang sebenarnya itu kesejahteraan di tanah Papua itu sangat penting. Kalau berbicara di sisi musik itu, musik ini bisa mendamaikan manusia Papua dengan manusia Jakarta. Hanya orang tidak perhatikan ke situ. Mereka tidak melihat musik sebagai satu potensi, Ya, di mana di situ kita bisa bersenandung tentang kedamaian. kedamaian. Terima kasih banyak. Guys, demikian dengan tokoh musisi kita, Kakak John Mofu. Satu lagu bonus untuk netizen. Robeklah dada ini sayang, bila hatimu ragu, lihatlah di dalam batinku, hanya ada satu namamu, kulukis dengan tentah emas sebagai tanda cintaku.